Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Bagustejo dari kelompok 17. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan penelitian operasional 2 untuk modul 5 yaitu analisis Markov dan juga game teori menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Baik, pada soal yang pertama itu diketahui masyarakat di Kota Surabaya itu menggunakan dua layanan e-wallet yaitu OVO dan juga Dana. Pada kondisi awal 55% itu menggunakan OVO, 45% itu menggunakan Dana. Selanjutnya diketahui 82% pengguna OVO tetap menggunakan OVO, 18% berpindah ke Dana, 76% pengguna Dana tetap menggunakan Dana, dan 24% itu berpindah ke OVO. Pada soal, kita itu diminta untuk menentukan proporsi pengguna selama 3 tahun ke depan menggunakan analisis Markov serta menentukan steady state dan juga menginterpretasikannya. Baik, saya akan menjawab soal yang nomor pertama ini menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Jadi teman-teman semuanya, ini adalah tampilan dari software RStudio. Jika teman-teman sudah ada tampilan seperti ini, kita langsung ke menu File, lalu memilih New Project. Setelah itu, teman-teman memilih existing directory dan menyimpannya di folder teman-teman yang ingin teman-teman simpan. Jika sudah seperti ini, kita langsung create project. Jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung memilih new file dan memilih fscript. Sebelumnya, saya sudah membuat sintaksnya, tapi jangan khawatir, saya akan menjelaskan satu persatu kepada teman-teman semuanya. Soal pertama itu kan adalah analisis Markov. Jadi kita akan mendefinisikan vektor awalnya terlebih dahulu, di mana sintaks yang digunakan ini untuk mendefinisikan kondisi awal pengguna. Jadi angka 0,55 itu berasal dari soal, yaitu 55% pengguna itu menggunakan OPPO. Sedangkan untuk yang 0,45 ini tuh berasal dari 45% pengguna itu menggunakan Dana. Jadi di sini tuh kan ada huruf C, di mana huruf C ini berarti combine atau menggabungkan data menjadi satu vektor. Kita langsung running saja. Oke, selanjutnya kita akan mendefinisikan matriks transisi, di mana sintaks matriks ini digunakan untuk membuat matriks perpindahan pengguna. Jadi angka 0,82 ini menunjukkan 82% pengguna OVO itu tetap menggunakan OVO. Untuk angka 0,18 ini menunjukkan 18% pengguna OVO itu berpindah ke Dana. Untuk angka 0,24 itu menunjukkan 24% pengguna Dana itu berpindah ke OVO, dan angka 0,76% ini menunjukkan 76% pengguna Dana itu tetap menggunakan Dana. Di sini ada berow sama dengan true. Jadi artinya pengisian itu dilakukan per baris, dan di sini ada tulisan end row sama dengan 2 karena terdapat dua stage yaitu OVO dan juga Dana. Kita langsung running saja. Setelah itu kita akan menghitung distribusi pengguna selama 3 tahun ke depan. Jadi untuk stage yang pertama ini berarti menunjukkan distribusi untuk tahun pertama. Untuk stage underscore 2 ini menunjukkan distribusi tahun kedua, dan stage underscore 3 itu menunjukkan distribusi tahun ketiga. Di mana operator persen dikali persen itu digunakan untuk perkalian matriks. Kita langsung running saja. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan hasil proporsi pengguna setiap tahun. Jadi syntax years itu digunakan untuk memberi label tahun. Lalu di sini ada fungsi rbin, di mana itu tuh digunakan untuk menggabungkan seluruh hasil stage dari tahun 0 sampai dengan tahun ketiga. Lalu di sini ada fungsi call names, itu digunakan untuk memberi nama kolom yaitu OVO dan juga Dana. Lalu di sini ada row names, di mana itu digunakan untuk memberi nama baris berupa tahun 0 sampai dengan tahun ketiga. Dan di sini ada print, di mana itu tuh digunakan untuk menampilkan hasil akhirnya. Jadi kita langsung running. Nah, berdasarkan hasil runningnya, jadi di tahun pertama itu pengguna OVO itu menjadi 55,90% dan Dana itu 44,10%. Selanjutnya, untuk tahun kedua, pengguna OVO itu menjadi 56,42% dan Dana itu 43,57%. Dan untuk tahun ketiga, pengguna OVO itu menjadi 56,72% dan Dana itu 43,27%. Selanjutnya, kita akan menginstal library untuk operasi matrix, di mana sintaks install package itu tuh digunakan untuk menginstal package XPM. Jadi package XPM itu digunakan untuk operasi perpangkatan matriks pada analisis Markov. Jadi kita langsung running.
Baik, selanjutnya kita akan mencari steady stage, di mana sintaks ini digunakan untuk mencari steady stage atau kondisi stabil jangka panjang. Jadi, operasi persen digunakan untuk perpangkatan matriks. Dan juga pangkat 100 itu digunakan agar probabilitas itu menjadi kondisi konvergen ataupun stabil yang ini ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung running saja. Nah, hasil runningnya ini dalam jangka panjang pengguna OVO itu akan stabil di sekitar 57,14%, sedangkan dana itu sebesar 42,86%. Jadi berdasarkan hasil analisis Markov itu diperoleh bahwa proporsi pengguna OVO itu lebih besar dibandingkan dengan dana. Dalam jangka panjang sistem akan stabil pada OVO sebesar 57,14% dan dananya itu sebesar 42,86%. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan nomor satu menggunakan software POM-QM. Baik, teman-teman, ini adalah tampilan dari software POM-QM-nya. Jadi, ketika kita sudah membuka software POM-QM-nya, kemudian kita memilih modul, lalu kita akan klik Markov Analysis. Lalu, klik New. Untuk title-nya, ini bisa disesuaikan dengan judul teman-teman. Di sini, pada number of stage-nya, kita isi angka dengan 2, karena terdapat 2 layanan, yaitu OVO dan juga Dana. Jika sudah 2, kita klik OK. Oke, jadi di sini ada number of transaction, di mana number of transaction ini kita isi angka 3. Kenapa? Karena soal itu meminta prediksi selama 3 tahun. Lalu kita input saja di sini untuk stage yang pertama itu adalah OVO, dan untuk stage yang kedua itu adalah Dana. Oke, di sini inisialnya itu adalah 0,55, kemudian untuk OVO itu 0,82, dan untuk dananya adalah 0,18. Ini merupakan input seluruh probabilitas sesuai data pada soal ya. Kemudian dana ini adalah 0,45, 0,24, dan di sini 0,76. Nah, ketika seluruh datanya sudah dimasukkan, kita langsung klik solve. Pada hasil solve POM QM itu diperoleh bahwa tahun pertama itu pengguna OVO itu sebesar 55,90%. Dan dana itu sebesar 44,10%. Tahun kedua, pengguna OVO itu sebesar 56,004% dan dana itu sebesar 43,96%. Untuk tahun yang ketiga, pengguna OVO itu sebesar 56,07% dan dana sebesar 43,93%. Sedangkan steady state itu menunjukkan OVO-nya itu sebesar 57,14% dan dana itu sebesar 42,86%. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang nomor 2. Pada soal yang kedua itu diketahui terdapat persaingan strategi antara Green Bean Corp dan juga Nusantara Rose. Jadi kedua perusahaan itu memiliki 3 strategi yaitu RO atau roasting otomatis, SM atau sistem monitoring IoT, dan HP atau hybrid processing. Jadi pada tabel payoff itu diketahui nilai keuntungan Green Bean Corp berdasarkan kombinasi strategi kedua perusahaan. Untuk cara bacanya itu jika Green Bean Corp itu menggunakan strategi RO dan Nusantara Rose menggunakan strategi RO, maka nilai payoff-nya itu sebesar 78 dan seterusnya. Jadi saya akan menyelesaikan soal ini menggunakan RStudio dulu yang pertama. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita akan menginstal package, di mana sintaks install package itu digunakan untuk menginstal package Elpsolve dan juga Matlib. Nah, package Elpsolve ini digunakan untuk optimasi matematika, sedangkan untuk Matlib ini digunakan untuk operasi matriks. Jadi kita langsung running saja. Selanjutnya, kita akan membuka library, di mana sintaks library ini digunakan untuk mengaktifkan package yang sudah diinstal. Jadi kita langsung running. Selanjutnya, kita akan membuat matriks payoff, di mana sintaks matriks digunakan untuk membuat matriks payoff sesuai data pada soal. Baris itu menunjukkan strategi Green Bean Corp, sedangkan untuk kolomnya itu akan menunjukkan strategi Nusantara Rose. Jadi, end row di sini itu sama dengan 3 karena terdapat 3 baris strategi. Untuk by row sama dengan true, berarti pengisiannya itu dilakukan per baris. Jadi,
untuk mengisi kolom C-nya ini adalah tabel pada soal. Jadi kita langsung running. Oke, selanjutnya kita akan mencari strateginya. Jadi di sini kita akan mencari nilai minimum dari setiap matriks. Jadi fungsi dari apply itu digunakan untuk mencari nilai minimum setiap barisnya ya. Dan angka 1 itu berarti prosesnya itu dilakukan berdasarkan baris. Jadi kita langsung running. Jadi berdasarkan hasil runningnya, untuk nilai minimum setiap baris, itu baris pertama sebesar 57, untuk baris kedua itu sebesar 14, dan baris ketiga itu sebesar 32. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai maksimal di setiap baris, di mana fungsi max ini itu digunakan untuk mencari nilai terbesar dari hasil hasil minimum tiap barisnya. Jadi kita langsung running. Dan di sini nilai maksimumnya itu diperoleh 57 ya. Selanjutnya, kita akan strategi untuk yang pemain B, di mana di sini kita akan mencari nilai maksimum dari setiap kolomnya. Untuk fungsi apply itu digunakan untuk mencari nilai maksimum setiap kolom. Angka 2 ini berarti proses itu dilakukan berdasarkan kolom. Jadi kita langsung running saja. Nah, di sini terlihat ya bahwa nilai maksimum tiap kolomnya itu untuk kolom pertama itu sebesar 78, untuk kolom keduanya itu sebesar 92, dan kolom ketiganya itu sebesar 57. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai maksimal setiap kolomnya. Jadi, fungsi min ini juga digunakan untuk mencari nilai terkecil dari setiap hasil maksimum tiap kolom. Jadi, kita langsung running. Di sini terlihat bahwa hasilnya itu adalah 57 untuk nilai minimax yang diperolehnya. Selanjutnya, kita akan mencari saddle point. Jadi, sintaks if di sini itu digunakan untuk mengecek apakah nilai maksimum sama dengan minimax. Jadi, kita langsung running. Jadi hasil runningnya itu adalah saddle point itu ditemukan dengan nilai 57. Karena nilai maksimum dan juga minimax itu sama-sama 57, maka ini tuh terdapat saddle point. Jadi strategi optimal dari Green Bean Corp adalah strategi RO, sedangkan untuk strategi optimal Nusantara Rose adalah strategi HP. Jadi nilai permainan atau saddle point yang diperoleh itu sebesar 57. Selanjutnya saya akan menyelesaikan dengan software POMQM. Oke, jika teman-teman sudah membuka software PomQM-nya seperti langkah yang tadi, tapi kita akan memilih modul dan kita akan mencari modul itu game teori. Lalu ini klik new. Ini title-nya bisa disesuaikan lagi ya. Oke, jadi di sini untuk number of row strateginya itu kita isi angka 3 dan untuk number of column strategi kita isi angka 3 juga. Karena matriks itu kan memiliki 3 baris dan juga 3 kolom. Setelah itu kita langsung memilih OK. Kita isi inputannya sesuai dengan nilai payoff pada soal. Jadi di sini untuk row start one-nya kita ganti aja RO, SM, dan juga HP. Ini bisa disesuaikan ya sama tabel soalnya. Maaf. Plus 37, 57, 32. Setelah seluruh data itu dimasukkan, kita langsung klik solve saja. Oke, jika sudah seperti ini, hasil solve-nya itu akan menunjukkan bahwa nilai minimumnya tiap barisnya itu adalah 57, 14, dan juga 32. Nilai maksimum tiap kolomnya itu adalah 78, 92, dan juga 57. Jadi nilai maksimum itu adalah sebesar 57,
dan nilai minimax itu juga sebesar 57. Karena kedua nilai sama, maka terdapat saddle point yaitu sebesar 57. Strategi optimal Green Bean Corp berada pada strategi RO, sedangkan untuk strategi optimal Nusantara Rose itu berada pada strategi HP. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari tugas mingguan saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai bertemu di video selanjutnya.